Pemirsa, terkait dengan meningkatnya jumlah pasien terserang flu Singapura di Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan Kabirokom dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan salah seorang warga di Jakarta yang anaknya terjangkit flu Singapura, yakni Yeni Agustina. Ya, selamat pagi Bu Nadia dan Bu Yeni. Selamat pagi, salam Selamat sehat. pagi. Selamat pagi, Bu Yeni. Oke. Pagi, Kak Jason. Oke, saya mau ke Bu Yeni dulu nih yang anaknya menjadi salah satu pasien dari flu Singapura ya. Nah, Mbak Yeni, bisa dijelaskan nggak sih bagaimana awal mulanya ini anak Anda terserang flu Singapura? Bagaimana awal tahunya? Oke, awalnya itu ketika hari Selasa kemarin, anak saya tiba-tiba panas tinggi 39 derajat Celcius gitu. Eh, di mana itu tuh panasnya tuh langsung tinggi, nggak ada anget dulu 37, 38, nggak langsung 39,4. Terus habis itu aku kasih penanganan darurat dulu untuk nurunin panasnya pakai paracetamol, terus aku kompres kayak gitu. Kemudian beberapa jam dari panas itu tuh muncul bintik-bintik di mulut sini, di bawah sini. Ada 3 bintik-bintik. Nah, itu aku langsung tahu ini suspek flu Singapura karena anak saya kan namanya Binar, umurnya 4 tahun. Di mana 2 hari lalu dia tuh kontak dengan salah satu pasien flu Singapura yang ada di depan rumah saya. Waktu itu dia datang ke depan rumah saya itu main ke tetangga gitu. Karena nggak tahu kalau dia sakit flu Singapura, masih panas gitu. Cuman kontak sekitar setengah jam, terus anak saya pulang, habis itu besoknya baru tahu tetanggaku tuh baru kena flu Singapura kan. Nah, 2 hari dari kontak itu tuh Binar baru gejala. Dari sini aku baru tahu kalau penyebarannya tuh secepat itu. Baru setengah jam kontak aja udah bisa langsung terpapar gitu loh. Dan Binar tuh gejalanya tuh dari setelah ruam bintik di bibir ini udah kelihatan, terus lama-lama ruam-ruam lainnya tuh keluar setelah demamnya turun gitu. Aku kemarin langsung buru-buru ke rumah sakit, dikasih antivirus sama pihak dokternya, itu katanya supaya gejalanya nggak terlalu parah gitu kan. Terus habis itu dikasih obat pereda demam juga, terus habis itu. Nah, yang paling PR adalah yang aku alamin adalah bintik-bintiknya ini kan di tangan dan di kaki. Ada beberapa gejala yang nggak terlalu parah dan Binar tuh cukup parah gitu, yang banyak banget gejala bintik-bintiknya yang bikin dia tuh gatel sekali. Itu sih, itu yang bikin cukup PR. Yang aku highlight di sini penyebarannya tuh cukup cepat gitu loh, cepat sekali. Baik, saya mau ke Bu Nadia. Berbicara soal penyebaran yang cepat sekali ini, bahkan kalau kita lihat datanya Bu Nadia, dari Januari sampai dengan Maret, itu sudah ada 5.000 lebih kasus flu Singapura. Kenapa kemudian ada lonjakan seperti ini kalau kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama? Ya, jadi kalau mengenai kasus flu Singapura ini kan sebenarnya adalah penyakit HFMD ya, yang kita kenal Mas Jason dan bagaimana. Jadi memang setiap masuk musim pancaroba ini selalu muncul penyakit ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya angkanya kalau kita bandingkan di tahun 2023 kurang lebih sama angkanya. Dan mengapa hal ini terjadi ya memang karena kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Amerika ataupun juga di Singapura sendiri atau negara-negara di Eropa itu memang yang kita sebut sebagai HFMD atau flu Singapura ini yang dikenal oleh masyarakat kita itu terjadi pada masa musim pancaroba ini dikarenakan memang artinya virusnya itu lebih menular pada kondisi seperti ini. Iya, Bu Nadia, sebenarnya penyebab dari flu Singapura ini apa sih? Apakah memang influenza yang bermutasi atau ada penyebab lainnya? Ya, jadi ini namanya saja flu atau dibilang flu Singapura ya. Kita juga tidak tahu mengapa disebut flu Singapura. Tapi pada prinsipnya ini adalah sebenarnya penyakit HFMD atau yang dikenal hand, foot, mouth disease ya. Nah, ini penyebabnya adalah ada 2 jenis virus di sini, yaitu virus Coxsackie dan virus enterovirus. Nah, enterovirus ini adalah jenis virus yang kadang-kadang menimbulkan gejala berat pada penyakit HFMD ini. HFMD ini sebenarnya adalah ringan dan dia akan cenderung sembuh ya 10 hari gitu, tetapi memang seperti Bu Yeni sampaikan tidak ada salahnya apalagi kalau yang terkena anak kecil ya atau balita karena memang dia cenderung menyerang pada usia di bawah 5 tahun.
Dan permasalahan pada anak-anak adalah kesulitan untuk asupannya karena tadi ya ada sariawan di dalam mulutnya ya, dan itu pasti anak-anak tidak mau makan atau minum, dan anak-anak akan cepat sekali menjadi dehidrasi kalau tidak diberikan minuman yang cukup dan juga makanan yang cukup, sehingga memang kita tetap menganjurkan untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan walaupun sebenarnya penyakit ini bisa sembuh sendiri. Nah tadi terkait mengapa cenderung banyak ya, karena memang penyakit ini selain memang cenderung muncul di masa-masa pancaroba, permasalahannya adalah dia suatu penyakit yang tidak berbahaya, tapi dia sangat cepat menular. Ini dikarenakan pada saat orang yang terinfeksi atau sakit, dia belum muncul gejala-gejala tadi seperti begini sampaikan, demam atau bintik merah atau sariawan di mulut atau muncul ruam-ruam merah di kaki tangan, itu sebenarnya orang tersebut sudah bisa menularkan. Jadi gejala itu kan munculnya antara 3 sampai 6 hari setelah kita terinfeksi HFMD ini. Nah, periode yang belum ada gejala saja itu sudah bisa menularkan kepada orang lain. Jadi ini mengapa kemudian kalau kita melihat jumlah kasusnya cukup banyak dan penularannya sangat cepat. Baik, karena mudahnya transmisi atau penularannya itu sendiri. Nah sekarang saya mau ke Mbak Yeni. Mbak Yeni dari pertama kali kontak pada saat anak Mbak Yeni itu main ke rumah tetangga, sampai kemudian mengalami sakit, muncul ruam-ruam, ada sariawan di mulutnya. Berarti total sudah berapa hari anak Mbak Yeni ini terkena dan juga mengalami kondisi-kondisi atau gejala-gejala tersebut? Mulainya tuh dari hari Selasa siang kalau nggak salah, berarti sekarang udah 4 hari. 4 hari itu kemarin dari hari Selasa itu demamnya tuh 2 hari. Itu nggak ada bintik-bintik, paling cuma di mulut doang dan kelihatan sariawan karena merah sekali kan area bibirnya tuh. Kemudian setelah demamnya turun, keluarlah itu bintik-bintiknya yang terasa gatal sekali. Nah, terus sekarang posisinya udah cukup agak kering sebagian bintik-bintiknya itu. Dan yang aku khawatirkan ini lebih pada ke bekasnya tuh ada nggak sih nanti ketika selesai atau setelah kering itu tuh nanti di kulit apakah berbekas. Kemudian yang jadi pertanyaanku juga, ini kan katanya virusnya sekitar 1 minggu. Nah, apakah nanti ketika setelah 1 minggu setelah selesai ini tuh masih bisa menularkan kepada orang lain gitu? Karena kan bentar lagi mau mudik nih Kak. Jadi apa yang harus aku persiapan supaya aku tuh nggak tertular lagi dah. Yang ketiga adalah nanti kan ada perjalanan mudik nih, aku tuh takut banget kalau misalkan nanti tertular lagi di jalan gitu loh. Karena kan aku pasti kebayang betapa hektiknya di jalan kan. Takut nanti bersinggungan lagi dengan suspek flu Singapura atau seperti apa gitu Kak. Ya, ini nanti yang akan kita coba konfirmasi lagi ke Bu Nadia. Jadi pertanyaannya adalah apakah nanti bekas-bekasnya itu akan membekas lama begitu, dan kemudian persiapan mudik bagaimana supaya tidak tertular lagi. Tapi Mbak Yeni dan juga Bu Nadia, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Masih seputar soal flu Singapura, pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia mengimbau penggunaan masker bagi pemudik berisiko tinggi imbas dari flu Singapura. Ya, pemirsa, anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular, Erlina Burhan, menyampaikan pentingnya kesadaran diri untuk menggunakan masker sebagai langkah pencegahan penularan penyakit. Khususnya kondisi saat ini di mana Indonesia berada di musim hujan yang menyebabkan imunitas dapat turun. Flu Singapura menjadi hal yang diperingati karena kasus ini meningkat. Virus dapat menular melalui berbagai cara, termasuk kontak langsung dengan penderita lewat ruam lenting pada kulit yang terbuka atau cairan droplet yang menyentuh mulut. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Dr. Nadia dan juga Mbak Yeni. Saya mau ke Dr. Nadia lagi. Dokter, kalau kita melihat tadi seperti pernyataannya, apakah ruam-ruam yang sudah membekas begitu atau terjadi pada orang-orang yang mengalami flu Singapura ini akan membekas lama atau seperti apa? Apakah akan hilang sendiri atau seperti apa? Iya, sebenarnya ini kan karena ada yang pecah ya, bintik-bintik merah itu ya, kemudian menjadi pecah ya. Nah, ini sebenarnya akan sembuh sendiri ya, dan tentunya artinya
perawatannya tentunya bukan kemudian karena pecah terus dikorek-korek ya nanti pasti akan berbekas ya. Tapi kalau kemudian pecah kemudian tidak kita lakukan apapun, dia akan hilang sendiri sampai sempurna. Karena sebenarnya bintik-bintik merah itu di situ justru yang harus kita hindari, karena di situ juga tempat daripada virus HFMD ini, dan ini kalau kita sentuh itu bisa menularkan kepada kita. Nah, yang mungkin juga harus diketahui masyarakat ya, apalagi tadi disampaikan Bu Yeni, karena kita mau mudik, penyakit ini memang suatu penyakit yang tidak membahayakan, cenderung ringan, jadi dengan sedikit pengobatan saja dia akan sembuh sendiri, jarang sekali kemudian menjadi yang berat. Tetapi yang perlu kita ketahui penularannya, karena penularannya itu adalah kita tahu pertama tadi ya bahwa ini disebabkan oleh kita kontak langsung dengan cairan hidung atau ingus, ludah atau dahak, kemudian kotoran manusia ya atau dari fesesnya, dan juga tadi dari pecahan bintik-bintik merah tadi. Nah, ini kita tahu bahwa kontak erat dengan penderita saat kita bicara, memeluk, mencium itu bisa terjadi penularan. Kemudian kontak dengan objek yang tercemar ya oleh virus, misalnya karena habis memegang sesuatu, kemudian memegang pintu atau permukaan meja, itu bisa juga menularkan. Kalau anak-anak kan sering main ya, misalnya di pusat-pusat permainan tuh main bola gitu ya. Nah itu mandi bola itu hati-hati, karena bisa juga menjadi kontak untuk objek yang mungkin tercemar. Kemudian tadi melalui udara saat si penderita bersin, batuk, percikannya itu kalau kemudian kontak dengan tangan atau kulit kita dan kemudian kita memegang mata, mulut atau hidung, itu bisa kemudian menularkan kepada kita. Nah, oleh karena itu salah satunya ya kalau kemudian kita batuk pilek itu diharapkan untuk menggunakan masker. Oke, nah Bu, untuk menghindari penyakit dari flu Singapura ini seperti apa Bu? Apakah menggunakan masker terus-terusan atau menggunakan lengan panjang supaya tidak terpapar dari kulit terbuka yang tadi luka, atau seperti apa Bu Nadia? Ya, baik. Bagaimana pertama adalah tentunya kalau ada anggota keluarga kita yang sakit atau anak-anak kita yang sakit ya, sebaiknya dia tidak berkontak dengan anak kecil lainnya ya, artinya anak di bawah usia 10 tahun, karena tadi cepat sekali menular. Dan orang dewasa juga dapat tertular walaupun cenderung tidak bergejala. Nah, orang dewasa yang tidak bergejala ini kalau tertular, dia tetap bisa menularkan kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi artinya kalau kita merawat seorang anak dengan penyakit HFMD ini, untuk memastikan selalu mencuci tangan, kemudian kalau kita ada gejala-gejala flu, batuk, pilek ya segera untuk mendapatkan pengobatan. Yang kedua adalah tadi yang Mbak Girma sampaikan, buat yang sakit batuk pilek itu gunakan masker tentunya pada saat melakukan perjalanan mau mudik ataupun saat melakukan aktivitas, karena ingat HFMD ini tadi bisa menular melalui percikan pada saat batuk atau bersin. Jadi kalau anak-anak kita lagi batuk pilek dan kebetulan tadi seperti Bu Yeni punya gejala-gejala HFMD, kalau akan melakukan aktivitas walaupun mungkin dia sudah seperti sehat ya Bu Yeni, ini tetap harus menggunakan masker dulu, karena setelah gejala hilang atau setelah sehat 10 hari sampai dengan 7 hari itu masih bisa menularkan virus ini. Oke, ada 7 sampai dengan 10 hari walaupun sudah sembuh masih bisa berpotensi untuk menularkan lagi virus ini. Saya mau ke Mbak Yeni lagi. Mbak Yeni, untuk perawatannya sendiri di rumah bisa dijelaskan secara spesifik, dokter itu kasih obat apa saja? Apakah ada antivirus atau hanya vitamin atau obat-obatan pereda gejalanya saja? Dan kemudian perawatannya bagaimana ini di rumah untuk supaya keluarga yang lain tidak terpapar? Oke. Pertama tuh kemarin ketika periksa ke dokter, dokter memberikan antivirus untuk meredakan gejala virusnya katanya, supaya penyebarannya tuh tidak lebih parah. Kemudian dokter juga kasih obat sariawan, karena kan di sini yang paling cukup jadi highlight tuh adalah bagian area mulut ya. Itu tuh sariawannya tuh cukup banyak, dimana kita tuh harus jeli banget, apalagi ketika anak-anak itu di area-area sela-sela gusi ini banyak banget ternyata sariawannya. Itu tuh kita harus kasih salep rutin supaya nggak begitu sakit gitu, dan mereka juga bisa makan kan, karena mereka kan pasti rewel, tenggorokannya sakit, area sariawannya juga, area mulutnya juga sakit. Kita harus bukain semua mulut-mulutnya supaya area sariawannya tuh kelihatan, dan kita kasih obat salep seperti itu. Ada juga obat untuk sariawan yang diminum. Kemudian penurun panas tuh pasti,
Ada lagi perawatan lain adalah aku berusaha ketika bintik-bintik ini keluar, kan gatel ketika dirasakan oleh anak. Aku berusaha itu tuh supaya dia tetap lembab, supaya nggak kering banget dan tambah gatel dengan cara kasih minyak kelapa atau enggak dikasih hand body atau lotion yang ada ceramidnya gitu kan. Dari dokter sih merekomendasikan cari hand body yang ada ceramidnya gitu supaya iritasinya tuh cukup mereda seperti itu. Dan saya kasih itu sih rutin beri minyak kelapa itu tadi atau enggak lotion supaya lembab kan. Dan aku benar-benar menjaga supaya anaknya ini tidak menggaruk kulitnya gitu, karena kalau katanya kalau kulitnya digaruk itu akan berbekas dan lebih parah kemana-mana pecahannya cairan itu tadi. Jadi berusaha banget supaya itu, dan ketika anak saya tuh gatal sekali tidak kuat untuk menggaruk, dokter tuh menyarankan untuk memberikan cetirizine ya, yang untuk obat alergi seperti itu, dan itu cukup mereda sih, cukup mereda gatalnya. Dan bagaimana perawatannya di rumah, jelas saya nggak mau ketularan kan, karena kan saya juga kontak erat banget sama anak saya, itu pakai masker, keluarga juga pakai masker. Kemudian menjaga kebersihan itu nomor satu. Jadi ketika demamnya sudah turun, orang-orang bilang jangan kena air dulu, jangan dimandiin nanti lebih parah. Tapi kata dokter bilang kalau demamnya sudah turun bisa dimandikan untuk menjaga kebersihannya kan. Saya jaga kebersihan dengan menggunakan sabun yang aman untuk iritasi seperti itu, untuk bayi-bayi yang sabunnya tuh aman gitu untuk kulit yang iritasi. Kemudian itu sih utamanya menjaga kebersihan itu tadi, nggak disikatin terus, sikat giginya, maksudnya rajin disikat giginya, dibersihkan area mulutnya, kemudian bagian kulit juga dirawat dengan lotion itu tadi supaya tetap lembab. Seperti itu sih Kak perawatannya. Mbak Yani, kalau dari dokter sendiri ada nggak sih makanan atau minuman yang dianjurkan untuk dikonsumsi supaya bisa lebih meredakan penyakitnya itu? Sejauh ini sih kemarin konsultasi tidak ada pantangan makanan apapun. Bahkan kita ada mitos jangan makan telur, jangan makan ikan nanti amis. Padahal itu tuh gizi yang diperlukan ketika anak sakit kan. Terus saya konsultasi dan boleh kok makan itu, silakan nggak apa-apa gitu kan. Yang penting diimbangi dengan sayur, karbo dan lain sebagainya. Jadi saya juga tidak ada pantangan apapun, karena kan anak makan itu kan sulit ya ketika kena flu Singapura. Jadi saya prefer kasih bubur dulu untuk 2 hari 3 hari ini tuh aku kasih bubur dulu karena supaya nelannya enak, dan ternyata itu works gitu loh, dan dia mau gitu loh, mau makan karena tidak kesulitan menelan kan. Kemudian ikan, protein, sayuran itu pasti yang diutamakan tuh adalah gizi makanannya juga supaya cepat pulih kan. Seperti itu. Baik, jadi tidak ada pantangan yang dikhususkan begitu dari dokter yang disarankan ya. Baik, sekarang saya mau ke Bu Nadia lagi. Bu Nadia, dikatakan bahwa penyakit ini rentan terkena untuk anak-anak usia 1 hingga 10 tahun. Tapi kemungkinan ini kan juga bisa menyerang orang yang lebih dewasa. Kalau terkena dengan orang dewasa, apakah gejalanya atau tingkat kefatalannya itu juga sama dengan dialami oleh anak-anak rentang 1 sampai 10 tahun? Iya, kalau dari data yang ada ya, sebagian besar orang dewasa yang tertular itu tidak menimbulkan gejala, kecuali pada mereka yang memang memiliki masalah imunitas ya. Jadi kalau yang punya imunodefisiensi ataupun kelainan imunitas itu memang terlihat gambaran yang banyak gejala klinisnya dan cenderung sedang ya. Jadi kasus-kasus pada dewasa cenderung tidak bergejala, tapi perlu diingat kasus-kasus dewasa ini umumnya walaupun tidak bergejala dia tetap bisa menularkan. Nah tadi pada anak-anak pun, anak-anak yang sudah tertular 3-6 hari sebelum muncul gejala itu juga sudah bisa menularkan. Jadi kita tetap harus berhati-hati pada orang dewasa yang tentunya yang mereka memiliki penyakit komorbid ya, yang beresiko tinggi, yang tidak terkontrol dengan baik, dan mereka yang memiliki permasalahan imunitas. Yang lain tentunya kalau ada flu ataupun pernah kontak, punya riwayat kontak dengan penyakit orang yang sakit dengan HFND ya, kita artinya tetap menjaga diri supaya kesehatan kita tetap baik. Oke, Bu Nadia, imbauan kepada masyarakat yang akan mudik nih minggu depan, dan kira-kira apa penanganan pertama jika ada gejala yang muncul baik untuk anak-anak ataupun dewasa di rumah?
Ya, ini sangat penting ya Mbak Mega ya, apalagi karena kita sudah mau mudik di mana memang kita tahu mengapa salah satu alasan mengapa kemudian penyakit ini cukup banyak kasusnya adalah karena mobilitas dan selain tentunya musim pancaroba yang membuat daya tahan tubuh kita menjadi turun. Nah, oleh karena itu pertama karena ini dari data yang ada paling banyak diserang adalah anak-anak usia di bawah 10 tahun, maka kita harus memastikan anak-anak kita dalam kondisi sehat. Kalau ada batuk, pilek, ya segera untuk tadi disampaikan oleh Bu Yeni untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Kedua, biasakan anak-anak kita cuci tangan. Karena dan kita juga melakukan upaya-upaya cuci tangan. Kalau ada orang dewasa di sekitar kita yang sakit batuk pilek, gunakan masker. Anak-anak juga kalau memang apalagi terkena HFMD ini gunakan masker. Nah, untuk sementara kita perhatikan karena biasanya kan kalau Lebaran ini banyak sekali taman-taman atau tempat-tempat bermain ya. Nah, pastikan bahwa saat bermain, sesudah bermain itu anak-anak kita cuci tangan yang baik dan kita kalau kemudian ada gejala segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena kuncinya hanya dua itu. Kalau sakit gunakan masker karena bisa menular melalui percikan saat kita batuk atau bersin, dan kedua adalah cuci tangan karena kontak langsung, baik itu kita misalnya memegang bekas ingus, ludah ataupun dahak ataupun pup anak-anak kita pada saat mengganti pampers ataupun lainnya. Baik, intinya kesimpulan dari dialog kita hari ini, penyakit ini tidak cenderung parah begitu potensinya dan kemudian harus dijaga daya imunitas tubuhnya karena tidak hanya menyerang untuk anak-anak tapi bahkan juga orang dewasa, dan kemudian untuk perawatannya ini bisa sembuh sendiri tanpa kemudian bisa menimbulkan luka kalau misalnya lukanya ini tidak digaruk-garuk atau dipencet begitu ya sehingga air bisa keluar. Terima kasih Kabirokom Kemenkes RI Ibu Siti Nadia Tarmizi dan juga Mbak Yeni Agustina. Semoga anaknya cepat sembuh dan tidak lagi terpapar dari virus flu Singapura. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.